Nah, ini sebelumnya warna Oscar merahnya kurang dominan, malah cenderung oranye dan banyak hitamnya. Sesudahnya itu sangat merah. Dan ini untuk pibasnya, barnya juga sangat mencolok dan warnanya semua keluar. Oke, jadi sekarang saya mau menampilkan cara membuat pelet racikan supaya ikan kalian lebih menyala. Nah, yang pertama masukin pelet, kalian bebas mau pelet apa saja, sesuaikan pelet yang kalian mau. Nah, di sini saya pakai pelet Vibra Tetra dan pelet Bob, dimasukkan saja dicampur yang nantinya akan kita blender. Nah, ini untuk pewarna itu opsional ya, ada blue carousel sama yellow carousel. Untuk agar-agar kalian pilih salah satu, bisa Nutrijel atau Swallow, maaf gambarnya kurang terlihat. Nah, udang ini wajib tentunya teman-teman. Setelah pelet itu dicampur, kalian bisa menghaluskan menggunakan di sini saya menggunakan chopper ya, ditumbuk sampai benar-benar halus. Langkah selanjutnya adalah kalian harus mencincang udang tersebut, bisa menggunakan blender atau chopper atau apapun sehingga udangnya itu cenderung halus ya. Nah, ini setelah di-chopper hasilnya seperti ini. Lalu kalian bisa tambahkan minyak ikan ya. Minyak ikan ini adalah tambahan pakan yang sangat bagus untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan ikan. Nah, ini juga ada omega 3 kayak EPA atau DHA untuk membantu pembentukan jaringan tubuh. Nah, ini cukup tambahkan 1 sendok makan saja ya untuk 1 kali racikan. Setelah itu, pelet yang tadi teman-teman sudah dihaluskan menggunakan chopper, di bisa digabungkan dengan spirulina. Ini spirulina jangan banyak-banyak ya, kurang lebih cukup 1 gram aja. Karena ini spirulina cukup pekat. Nah, manfaat spirulina itu sendiri untuk campuran pakan ikan adalah, nah sebenarnya ini mikroalga kayak protein dan vitamin, sering digunakan untuk campuran pakan ikan berkualitas tinggi. Dikit banget kan. Manfaat lainnya adalah membantu pertumbuhan ikan dan meningkatkan, warna si ikan itu biar lebih tajam dan cerah. Ini saya akan melakukan penggabungan bahan-bahan tadi dalam satu wadah. Nah, ini hasilnya ketika sudah dihaluskan, pelet dan udang dan spirulina dan minyak ikan, seperti ini hasilnya. Nah, ini, eee, masih belum bisa mengental ya, karena di sini saya belum mencampurkan gelatin atau agar-agar atau Nutrijel. Nah, di sini saya akan menyiapkan memasak agar-agar. Sebenarnya airnya sesuaikan saja dengan takaran puding yang akan kalian buat untuk ikan. Nah, biasanya saya mencampurkan kurang lebih 1 gelas yang besar ya. Ini akan menghasilkan campuran yang cukup kental, karena biasanya kan kalau masak agar-agar airnya cukup banyak tuh. Oh iya, ini jangan lupa diaduk-aduk ya, karena kalau tidak sambil diaduk-aduk, nanti agar-agarnya akan mengumpal di bagian satu sisi saja. Nah, setelah cukup matang, agar-agarnya kalian campurkan dengan racikan pelet yang tadi. Ini dikit-dikit dulu aja ya, jangan semuanya. Nah, setelah itu saya akan blender. Nah, ini hasilnya di blender agar-agar dengan pelet racikan yang tadi dan udang yang sudah digiling. Nah,
Ini kalau terlalu kental biasanya ngesetnya agak susah, jadi saya tambahkan sedikit agar supaya sedikit lebih encer. Nah, ini hasilnya setelah saya sedikit ditambahkan agar-agar yang tadi, dan ini tidak saya tambahkan semuanya ya, karena kalau kurang pas juga kadang-kadang gagal tuh nggak ngeset, nggak jadi agar. Nah, ini kalau dirasa sudah pas, kurang lebih teksturnya seperti ini, seperti bubur ya, dan itu turun, nggak ngegumpal. Ini siap untuk dicetak atau didinginkan, dimasukkan ke dalam kulkas. Ciri-ciri yang pas itu tuh, ada sisa-sisaan yang harus dikeruk manual. Di sini saya menggunakan spatula. Hmm. Nah, ini jadi deh, kita campurkan dengan beta karofil, ini bebas ya, tergantung ikan yang ada. Nah, ini kembali lagi Nutrijel juga bebas, mau pakai swallow atau Nutrijel, yang penting nyala. Sebenarnya saya sudah coba pakai gelatin tapi hasilnya gagal dan ya ini tunggu jadi deh. Terima kasih.